Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini kembali kita bisa bertemu dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Setelah kita menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya yang juga diwajibkan oleh Allah dan Nabi SAW, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita, agama Islam yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan tentunya kita berharap apa yang kita lakukan di siang hari ini semoga Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Hari ini kita akan membahas tentang masuk surga bersama keluarga. Masya Allah, masuk surga bersama keluarga. Nah, sebelum kita bahas, saya mau tanya dulu kepada jamaah sekalian, sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Masya Allah. Sedang berpuasa sunnah semuanya? Sunnah apa wajib? Oh, wajib. Puasa semua ya, alhamdulillah. Lapar dan haus? Alhamdulillah, sehat walafiat, zahir dan batin. Gimana? Semuanya sudah soleh dan soleha? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas pasti masuk surga? Mau masuk surga? Mau sekarang? Mau sekarang masuk surganya? Nah, kalau mau sekarang harus mati dulu. Siap untuk mati? Tidak siap untuk mati. Baik, mudah-mudahan kita bertemu di sini. Insya Allah semoga kita ketemu lagi di surga nanti. Ya, karena dunia sebentar, pasti semuanya akan meninggalkan dunia dan kita akan kembali kepada Allah membawa amal soleh dan dosa-dosa juga. Dan kita tentu berharap dosa-dosa tersebut diampuni, digugurkan, dan amal soleh itu menjadikan kita terpilih untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena masuk surga itu bukan karena amal soleh kita. Siapapun manusianya yang masuk surga bukan karena amalnya. Karena amal itu pasti sedikit dibandingkan dosa lebih banyak. Jadi kita nggak mungkin bisa masuk surga selamanya. Ya, kalau mengandalkan amal yang kita lakukan selama ini. Tapi Rasul mengatakan bahwa masuk surganya seorang hamba itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, dan Allah berikan rahmat itu, kasih sayangnya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Ya. Baik, masuk surga bersama keluarga. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya. Suami bertemu lagi dengan istrinya, ya, suami dan istri. Orang tua pun bertemu lagi dengan anak-anaknya. Anak-anak pun bertemu lagi dengan orang tuanya di tingkatan surga yang sama. Di dunia kita bertemu istri, bertemu suami, bertemu anak, ya, bertemu orang tua, alangkah bahagianya kan? Kita bisa bertemu, kita rindu, kita sayang, kita cinta kepada mereka. Ya. Padahal di dunia sebentar, dan kebahagiaan di dunia bukan kebahagiaan sangat-sangat luar biasa dibandingkan akhirat. Bagaimana bisa ketika bertemu dengan keluarga kita nanti di surga? Begitu lamanya perjalanan, sudah lama kita berpisah dengan mereka. Karena di antara kita barangkali orang tua kita sudah meninggal dunia kan, atau mungkin pasangan, atau mungkin anak. Tapi Allah pertemukan kembali semuanya di tempat yang sama, di tingkatan surga yang sama. Surga itu bertingkat-tingkat jamaah sekalian. Ada 100 tingkatan surga.
100 tingkatan sorga, dan sorga yang paling tinggi namanya sorga Firdaus, ya. Dan masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Tingkatan pertama seluas langit dan bumi, tingkatan kedua seluas langit dan bumi, dan seterusnya sampai tingkatan ke-100, tingkatan tertinggi yang paling indah, paling nikmat, namanya sorga Firdaus. Dan jarak masing-masing sorga, tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, jaraknya pun kata Nabi SAW seperti jaraknya langit dan bumi. Alangkah luasnya, alangkah nikmatnya, tidak pernah dilihat oleh mata kita kejadian yang ada di dunia dibandingkan di sorga. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, atau diangan-angankan oleh hati kita. Semuanya sangat berbeda dengan kondisi di dunia. Nah, kita tentunya ingin bersama ketemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, kita rindukan. Ternyata Allah yang menciptakan kita tahu apa keinginan kita, maka Allah pertemukan kembali apabila memang mereka memenuhi persyaratan untuk bisa bertemu kembali keluarga mereka di surga yang sama. Tapi ternyata ada juga dari kaum muslimin yang ternyata mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka nanti di akhirat. Ya, pertama bisa jadi karena kafir. Kalau sudah kafir, matinya kafir, dah pasti dipastikan mereka ada di mana? Di neraka, dan tidak akan mungkin keluar selama-lamanya. Berarti yang satu di sorga, mungkin suaminya di sorga, istri di neraka, atau sebaliknya, mungkin anak, mungkin orang tua. Selama memang matinya kafir, tidak akan bisa bertemu di sorga, karena mereka memiliki tempat yang berbeda. Atau sama-sama muslim, ya, sama-sama muslim, yang satu masuk lebih dahulu ke sorga, ya, karena diampuni dosa-dosanya, sedangkan muslim yang satu lagi karena punya dosa yang sangat banyak, maka mereka mampir dulu ke neraka. Nggak lama sih, cuma beberapa abad. Ya, tergantung dosa mereka. Selama di dunia mereka mampir di neraka, dicelup di situ, disiksa dulu, dihukum dan diazab. Dan pada akhirnya pun setiap muslim yang masuk neraka selama dia matinya muslim, ya, akan dikeluarkan dari neraka dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, jamaah sekalian, waktu kita sangat terbatas, maka saya akan memberikan beberapa poin yang diinformasikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, informasi yang menggembirakan dan membahagiakan. Jadi kita berharap bisa bertemu kembali orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, kita rindukan. Nah, sekarang kita akan membahas apa persyaratannya masuk surga bersama keluarga. Tentunya mereka semua pasti. Yang pertama, mereka beriman. Ini tidak bisa ditoleransi, ya, tidak bisa tawar-menawar ini. Pasti beriman mereka. Kalau tidak beriman berarti kafir. Nah, kita lihat ayatnya. Allah berfirman di surah At-Tur. At-Tur ini surah keberapa? Sudah berapa jamaah sekalian? Kayaknya di sini udah khatam semua nih. Hah? Hari ke-19 hari ini kan? Kayaknya udah 3 kali khatam di sini jamaah di sini. Surah At-Tur surah ke-52 ayat ke-21. Surah ke-52 ayat ke-21. Allah menyebutkan bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka pun mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami gabungkan, kami kumpulkan mereka. Di mana? Di sorga, di tempat yang sama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, ya, tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa akan dipertemukan kembali orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka, bukan sekedar anak, ya, cucu, bahkan keluarga besar akan dikumpulkan, digabungkan. Mereka akan dikumpulkan kembali di mana? Bukan di dunia, mereka sudah berkumpul di dunia, tapi mereka dikumpulkan kembali nanti di akhirat, yaitu di surga. Syarat yang disebutkan di sini di surah At-Tur surah ke-52 ayat ke-21 adalah orang yang beriman dan anak cucu mereka juga mengikuti mereka dalam keimanan. Berarti mereka sama-sama bertauhid, akidahnya bagus, akidahnya benar. Ini syarat yang pertama. Kalau kita ingin bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita nanti di surga. Masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Tapi dengan amal kita lah kita terpilih. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah itu kita terpilih karena kita beramal, amal solehnya benar. Nah, yang pertama kali syaratnya adalah beriman.
dipertemukan kembali. Ayat inilah yang sebagai salah satu ayat yang sangat menggembirakan orang-orang beriman. Karena janji Allah itu pasti benar, tidak akan diingkari. Dan Allah akan buktikan janjinya kepada kita kalau kita beriman. Anak kita beriman, cucu kita beriman, pasangan kita, istri suami juga beriman, orang tua kita juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan mereka, kami gabungkan mereka bersama-sama. Ya, maka kita harus perkuat keimanan kita dan kita perbaiki keimanan kita. Akidah kita harus benar, tidak boleh melakukan kesyirikan. Dosa besar yang paling besar, tidak boleh melakukan kekufuran, tidak boleh melakukan pembatal-pembatal keimanan. Nah, ini perlu dipelajari lagi pada kesempatan yang lain ya. Bagaimana cara menjadi muslim yang bertauhid, yang mengesahkan Allah semata, berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Ya, bukan dia sendiri tapi juga dia bersama keluarganya, anak cucunya. Supaya ini menjadi orang-orang yang terpilih nanti untuk bisa menjadi orang-orang yang berbahagia berada di sorga secara bersama-sama. Ya. Kemudian yang kedua, kita kembali lihat di surah At-Tur tadi. Yang pertama tadi surah At-Tur ayat 21, sekarang ayat 25-nya. Ayat ke-25-nya, 25, 26, 27, 28 ya. Allah sebutkan di situ bagaimana kondisi orang-orang yang bertemu kembali dengan keluarga mereka berada di surga. Ya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, kata Allah, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasakan siksa neraka. Dulu waktu kami di dunia bersama keluarga kami merasa takut dengan siksa Allah, dengan hukuman dari Allah. Maka Allah pun memberikan kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Kami di sini artinya ketika mereka kumpul bersama keluarga mereka selama di dunia sama-sama takut semuanya. Akidahnya benar dan rasa takut kepada Allah juga mereka miliki. Akhirnya mereka berserta keluarga mereka dimasukkan ke dalam surga. Berarti syaratnya yang kedua adalah setelah kita beriman menjadi mukmin yang sejati, menjadi mukmin yang hakiki, kita wajib menjadi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dan itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba tanya kepada setiap muslim, apakah Anda takut kepada Allah? Pasti kita menjawab iya kan? Anda takut sama Allah? Pasti semua mengatakan iya, nggak mungkin tidak. Kalau tidak berarti kufur. Tapi hanya di lisan, buktinya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita? Apakah betul kita memiliki rasa takut kepada Allah? Kalau punya rasa takut kepada Allah, berarti kita wajib untuk meminimalisir tingkat dosa. Bisa nggak kita nggak punya dosa sama sekali? Hah? Nggak mungkin ya, kita bukan malaikat kan? Kalau saya sih dosanya banyak ya, kalau antum kayaknya dikit deh ya. Ya, kelihatan dari wajah-wajahnya kayaknya dikit gitu dosanya nih, Bapak Ibu ya. Wajahnya kelihatan dikit dosanya, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Dikit-dikit dosa ya. Maaf ya bercanda nih, tapi kalau nggak gini antum ngantuk kayaknya nih. Ya, boleh kan canda dikit ya. Habis kalau kayaknya ngantuk nih, capek ibadah tadi malam. Nggak banyak sih, jam 2 bangun, habis itu kencing. Habis kencing jam 2 bangun kencing. Kayaknya di sini tahajudnya Masya Allah ini. Makanya ngantuk ini kan, dengerin ceramah kok ngantuk, kok lemes. Oh, saya perkirakan, kan nggak boleh buruk sangka kan? Saya perkirakan ini tahajud tadi malam. Subuh tadi habis menghatamkan Al-Quran. Betul Bapak Ibu? Amin dong. Mau bilang iya, takut riya ya enggak? Ketahuan. Mau bilang enggak, memang kagak. Baik ya, jadi punya rasa takut kepada Allah ini dengan cara kita meminimalisir tingkat dosa. Kita nggak mungkin nggak punya dosa. Dosa besar, dosa kecil kita mungkin pernah kita lakukan ya. Tetapi bagi orang yang memiliki rasa takut sehingga mereka berhak, mereka dan keluarganya berada di sorga nanti, kata Allah ini. Bagaimana kondisi mereka ketika mereka berkata, kata Allah, sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia, suatu kami berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut kepada Allah. Dan itu memang dibuktikan. Dosa mereka semakin hari semakin sedikit. Ya, kita bertaubat dengan taubat nasuha. Ini Ramadan nih, kesempatan kita untuk bertaubat kan?
bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kapan lagi kita bertobat kalau bukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan besar peluang untuk diterimanya taubat, ya. Jadi sudah dua kan ya. Pertama apa tadi syaratnya? Harus sama-sama beriman. Yang kedua sama-sama memiliki rasa takut, dibuktikan dengan semakin sedikit tingkat dosa dan tentunya juga melakukan amal ibadah. Yang ketiga, masuk surga bersama keluarga ini bisa kita raih dengan izin Allah adalah ketika kita memiliki tingkat kesolehan. Orangnya orang yang saleh, untuk wanita salehah ya. Memiliki sifat saleh dan salehah, menjadi orang yang bertakwa. Saleh artinya baik. Berarti baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Ya, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du itu surah ke-13 ya. Ayat yang ke-23. Ya, surah 13 ayat ke-23. Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya. Bapak Ibu enggak usah lihat Al-Qur'an ya, bagi yang sudah hafal ya. Bagi yang sudah hafal enggak usah lihat lagi Al-Qur'annya. Sini kan hafiz dan hafizah nih. Dari tadi amin terus nih. Iya, surah Ar-Ra'du surah 13 ayat ke-23 ya. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Mereka masuk ke dalam surga Aden. Ya. Di mana mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Bersama orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Tuh. Kata Allah orang saleh. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Surga itu bertingkat-tingkat dan tingkat keindahannya, tingkat kenikmatannya tentunya berbeda. Tapi yang paling indah, paling nikmat tentunya surga Firdaus. Surga Firdaus, surga paling tinggi dan paling nikmat dan paling tengah, ya. Dan ternyata Allah mengatakan di sini bahwa mereka masuk ke surga Aden, di mana mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Orang-orang saleh ternyata. Dari bapak mereka, berarti bapak mereka, orang tua mereka maksudnya di sini. Bapak-bapak mereka, orang tua mereka, kakek nenek mereka, orang tua bapak ibu mereka. Ya mereka soleh semua, anak cucu mereka soleh semua, soleh dan soleha juga termasuk di situ ya. Nah itu, akhirnya mereka masuk semua ke surga Aden dan itu dipersilahkan dan mereka bisa berkumpul kembali di surga yang sama. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat pun akan masuk dari semua pintu-pintu surga yang berjumlah berapa? Berapa jumlah pintu surga? Siapa dari sana? 100? Wah banyak sekali pintu surga, ada 100. Pintu surga ada 8. Sisanya kemana itu? Pintu surga ada 8. Pintu neraka? Pintu neraka ada berapa? Siapa yang pernah ke sana? Pintu neraka ada 7 pintu ya, pintu neraka, pintu surga ada 8. Kita nggak pernah ke sana, kita nggak tahu. Tapi karena dalilnya ada, ayatnya ada, hadisnya ada, makanya kita jadi tahu. Nah, tingkatan surga 100, beda ya pintu dengan tingkatan ya. Tingkatan itu naik terus ke atas ya. Ada level-levelnya, surga pertama, surga kedua, surga ketiga, kita naik lift kan beda-beda ya. Ya. Tapi kalau pintunya ada 8 untuk surga. Dan para malaikat disebutkan tadi di surah Ar-Ra'du ya, ayat ke-24-nya. Tadi kan 23, sekarang 24-nya. Dan malaikat masuk dari semua pintu-pintu surga tersebut menyambut ya, mereka masuk ke surga dari semua pintu dan mereka menyambut dan mengucapkan kalimat penghormatan kepada orang yang sudah masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Salam sejahtera bagi kalian. Kalian semua ini sudah masuk dalam surga, mendapatkan kenikmatan, keindahan, ampunan, ridho dari Allah. Dan ini kalian bisa masuk dengan sebab, kata malaikat, karena kesabaran kalian selama di dunia. Berarti modal berikutnya apa? Sabar. Sabar. Pertama, beriman, bertauhid, benar, tidak melakukan kesyirikan.
ibadahnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, memiliki rasa takut kepada Allah, dia mampu meminimalisir tingkat dosa dan tentunya banyak ya melakukan amal soleh. Ya, dampak dari rasa takut itu pasti dia beribadah. Yang ketiga, dia soleh, dia baik. Wa man salaha min abaihim, dia masuk ke dalam surga Aden bersama orang-orang soleh. Dari bapak mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka soleh semua. Dan malaikat pun mengatakan di ayat berikutnya tadi 24 bahwa selamat sejahtera bagi kalian, kalian masuk surga ini kata malaikat disebabkan oleh kesabaran kalian selama di dunia. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, salam sejahtera bagi kalian, kalian masuk surga disebabkan kesabaran kalian. Dan inilah tempat kesudahan yang baik. Berarti ada 4 poin kurang lebih yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Syarat untuk bisa masuk surga bersama keluarga kita, pertama kita beriman dengan iman yang benar, kokoh, ya tegar, istiqomah sampai akhir hayat, ya menjadi orang yang berakidah, ya yakin selalu kepada Allah, tidak pernah goyang, tidak pernah rusak akidahnya, selalu bertauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah punya rasa takut. Yang ketiga, menjadi orang yang saleh, bertakwa. Dan yang keempat, orang yang sabar. Dan sabar ini terbagi 3. Sabar terbagi 3 jenis. Pertama, sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Sekali lagi saya ulangi, sabar itu modal kita untuk bisa mendapatkan surga. Sabar itu di dunia, bukan di akhirat. Allah inginkan kita bersabar, ya, untuk menjadi orang yang selamat, bahagia, Allah ampuni, Allah berkahi, dan seterusnya. Syaratnya harus bersabar. Jadi kata malaikat, kalian bisa mendapatkan masuk surga ini karena kesabaran kalian selama di dunia. Pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Ya, untuk kita taat kepada Allah butuh kesabaran. Termasuk kita taklim seperti ini, butuh kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar, kayaknya kita langsung pengen keluar nih. Ya, sabar untuk mendengarkan kajian. Yang sabar siapa? Ustadznya apa jamaahnya? Kan nanya doang ya, nanya. Yang sabar ini ustadznya apa jamaahnya nih? Dua-duanya ya, Masya Allah. Kalau kita nggak sabar-sabar, kita nggak mau taat. Akhirnya hari ini kita nggak berpuasa Ramadan. Kita nggak mau melakukan kewajiban-kewajiban. Karena untuk melakukan yang wajib maupun ibadah yang sunnah itu butuh kesabaran. Sabar meskipun ya lapar, ya haus, tapi kita bersabar menunggu datangnya waktu maghrib. Ini jam tangannya dilihat terus ya, kapan masuk maghribnya nih. Biasanya nggak pernah lihat jam itu, tapi begitu jam 5 aja kelihatan terus ya, jam berkali-kali dilihat ya. Ya karena emang kita lapar, bisa dimaklumi ya. Ya, jadi sabar untuk taat menjadi orang istiqomah, apalagi di atas ketaatan butuh kesabaran. Sabar ini modal yang luar biasa untuk menjadi orang yang Allah cintai. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita nggak sabar-sabar, akhirnya kita bermaksiat. Meskipun sedang berpuasa Ramadan, banyak orang yang berpuasa, tapi mereka melakukan dosa juga karena nggak sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah itu. Dan kita menahan diri kita untuk bersabar tidak melakukan kejahatan, keburukan dan kemaksiatan bukan hanya ketika sedang berpuasa saja kan. Dari subuh sampai maghrib kayaknya saya bisa menahan dari kemaksiatan. Begitu maghrib langsung kita bablas melakukan dosa ini. Itu berarti orang ini nggak sabar. Justru maaf ya, kita puasa ini dilatih untuk memperkuat kesabaran. Memperkuat kesabaran kita, sabar untuk taat kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan, karena kita tidak mau puasa kita menjadi sia-sia kan. Karena orang yang berpuasa tapi dia berbohong, sia-sia, nol, tidak ada pahalanya. Rasul mengatakan Allah tidak butuh kepada seorang hamba dia tinggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya, tapi dia berbohong. Berbohong, berdusta saja ternyata bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tapi pahalanya nol. Kenapa? Dia berbohong. Rasul mencontohkan hanya berbohong saja, apalagi ditambah dengan dosa-dosa besar yang lain. Jadi kita ini latihan, sedang latihan untuk bisa menjadi orang yang bersabar dalam taat kepada Allah,
Kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, yang ketiga, bentuk sabar yang ketiga adalah kita mencoba melatih diri kita untuk bisa menjadi orang yang bersabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada. Dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Masalah pasti ada kan? Termasuk kita sedang lapar, kita sedang haus ya. Ini kan cobaan juga, diuji kita dengan lapar dan haus. Dan itu semuanya kembali kepada kita keuntungannya. Allah nggak butuh kepada hambanya. Allah maha kaya, Allah maha sempurna, Allah maha tinggi, Allah maha suci. Tapi Allah mensyariatkan puasa Ramadan selama 1 bulan untuk supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang lebih sabar. Masuk Ramadan, keluar Ramadan dalam kondisi yang berbeda, zahirnya dan batinnya. Nah, bisa ya? Jadi begitu selesai Ramadan, ternyata dia menjadi orang yang bersabar. Ibu-ibu bisa bersabar, Bu? Sudah soleha semua? Sudah bertakwa semua? Nah, ibu-ibu tuh tingkat kesabarannya bisa diuji ketika di akhir-akhir bulan. Iya, biasanya kan begitu tuh. Kalau suami kan gajian di awal bulan, kalau sudah di akhir bulan, itu biasa ibu-ibu agak kurang sabar, suka marahin suami biasanya. Karena suami belum gajian. Nah, begitu tanggal 1, tanggal 2 suami gajian, itu langsung sabar banget, luar biasa ibu-ibu. Karena suami baru memberikan gajinya 50 juta kepada istrinya. Betul 50 juta, Bu, gajinya? Oh, antum yang amin sih, Anda tanya ibu-ibu, antum yang jawab. Ibu-ibu di belakang, bukan di depan sini. Antum merasa ibu-ibu apa? Betul doa ya. Kalau depan sini sih jangan ditanya, minimal 75 lah, bukan 50 lagi gajinya. Kalau full saja amin ya. Jadi mohon maaf, laki-laki dan wanita sama. Kadang-kadang kita ini kan emosional ya, mudah marah, mudah tersinggung dan lain-lain. Maka kita dengan puasa ini melatih kita bersabar. Karena kita nggak makan, nggak minum, syahwat itu menurun. Dan keinginan untuk marah itu juga bisa menurun, insyaallah. Makanya selesai Ramadan, jadilah kita orang yang sabar, nggak gampang marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, gitu ya. Tapi di sini sih kayaknya sabar semua nih, ya kayaknya. Baik ya, 3 bentuk kesabaran. Jadi masuk surga bersama keluarga, perhatikan 4 tadi. Berarti kita harus mendidik diri kita dan keluarga kita agar memiliki 4 poin tadi, paling tidak minimal. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, imannya benar, ilmunya benar, amalnya benar. Itu cara kita. Kita pengen keluarga kita selamat, tapi kita nggak menjaga mereka. Sedangkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu. Kalimatnya dan. Bukan kamu dulu ya jadi ulama baru perbaiki keluargamu. Enggak. Kalimatnya sama-sama. Kamu dan keluargamu secara bersama-sama. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti tugas kita nih, terutama para suami ya. Bapak-bapak di sini masing-masing kan punya istri nih, punya anak ya. Nah, tugas kita ini lebih berat karena kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Lebih berat ini. Kalau keluarga kita benar, pahalanya paling besar suami. Tapi kalau keluarganya nggak benar, paling besar dosanya siapa? Suami juga. Karena suami itu pemimpin. Maka jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia terapkan itu, dia ajarkan istrinya, anaknya. Begitu juga istri ya, ibu-ibu. Kalau memang suaminya mungkin nggak tahu, maka ibu-ibu yang mengajarkan suaminya. Nggak masalah kan? Istri kan nggak apa-apa, mengingatkan suaminya, Mas, ayang beb gitu kan panggilnya, atau panggilan yang lain, Mas, mungkin dia nggak tahu, maka istri mengingatkan, Mas, Allah berfirman. Wah, gitu. Tapi kan kata suami ngeyel, tapi kan Mas, Rasulullah bersabda. Wah, mantap, bisa Bu? Ibu-ibu ini kalau di mana saya mengajar harus saya panggil-panggil mereka.
Kalau enggak mereka tidur. Ketika saya ngajar di mana-mana, ibu-ibu terus pangkrem, bapak-bapak kan kelihatan nih wajahnya nih, ya kan? Insya Allah nggak tidur nih kan? Kalau di sana kita kan nggak tahu apa yang terjadi nih. Apa yang terjadi di sana? Duduknya selonjoran, matanya merem, kita nggak tahu. Maka dipanggil-panggil terus. Bukan seuzon ya, mohon maaf. Cuma supaya membangkitkan gitu loh, bangkitkan semangat ya. Ibu-ibu masih ada? Masih hidup? Jadi begitu ya, kadang-kadang suaminya tergelincir, suaminya juga mungkin dia ya iman kadang naik kadang turun ya, maka istri mengingatkan suaminya, ingatkan kepada anaknya, atau terkadang istri yang tergelincir, maka suami yang mengingatkan istri dan anaknya. Memang idealnya itu suami yang mendidik, membimbing, mengarahkan ya keluarganya, tapi kadang-kadang ada suami yang tidak bisa mendidik, dia pun jauh dari agama. Nah, mudah-mudahan istrinya bisa mengingatkannya ya dengan nasihat yang baik, dengan sopan, insya Allah, karena istri pun pasti menginginkan ya suaminya dan dirinya dan anaknya, orang tuanya dan lain-lain masuk surga bersama-sama, sehidup dan bukan semati, sehidup dan surga. Masa hidup semati? Kalau istri mati, mati juga antum. Mau mati bareng-bareng. Sehidup semati jangan. Ya, kalau istri mati duluan jangan ikut mati juga. Atau suami meninggal duluan ya istri juga jangan mati juga ya, karena kita masing-masing mungkin beda usianya. Ya, tapi kita pengen ketemu di sorga. Kita sehidup sama-sama pasangan hidup kita, ketemu lagi di sorga. Alangkah indahnya. Mau nggak ketemu istri di sorga? Ibu-ibu mau nggak ketemu suaminya di sorga? Karena pertanyaan ini saya sampaikan di majelis ilmu yang di lain, tempat lain. Ternyata ada jawaban dari ibu-ibu. Pak Ustadz, kalau bisa suami yang lain lah. Begitu, bener, ini nggak bercanda. Pak Ustadz, kalau bisa suami yang lain, Pak Ustadz, jangan suami yang ini aja udah enek nih. Kalau bisa yang lain gitu. Kenapa? Dia nggak mau ketemu suaminya yang ada di dunia. Dia pengen laki-laki yang lain. Karena dia merasa menderita dengan suami yang ini. Mungkin begitu ya. Tapi kalau memang matinya seorang wanita yang hidup bersama suaminya di dunia sampai meninggal mereka sama-sama ya, maka mereka akan dipertemukan kembali di surga. Dan suaminya pasti ketika menjadi penghuni surga bukan lagi suami yang ada di dunia, wajahnya sudah berubah, fisiknya sudah berubah. Kata Rasulullah, wajahnya diserupakan seperti wajah Nabi Yusuf. Langsung wah. Semua kaum muslimin laki-laki yang masuk surga, kata Rasulullah ya, bukan kata saya. Semua, bukan satu dua orang, semua laki-laki yang masuk surga, kata Rasulullah, diserupakan wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf, meskipun di dunia seperti si Ucup. Di dunia seperti si Ucup. Tapi nanti di surga seperti Nabi Yusuf. Ya, tingginya seperti Nabi Adam 30 meter. Tingginya 30 meter ya, dan wajahnya diserupakan seperti Nabi Yusuf. Masya Allah, ganteng. Jadi tenang aja, sabar-sabar aja sama suaminya. Dan wanita-wanita juga, ibu-ibu enggak seperti ini, dirubah semuanya jadi luar biasa tingkat kecantikan dia, bahkan lebih cantik dibandingkan bidadari surga ya, asalkan masuk surga. Asalkan masuk surga ya. Semua penghuni surga itu fisiknya dirubah oleh Allah, tidak sama seperti yang ada di dunia. Ya, sabar. Maka ibu-ibu ya, dengan kondisi yang ada saat ini, sabar dengan suami yang ada. Suami juga menghadapi istrinya. Bersabarlah untuk menjalin kehidupan di dunia ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, soleh dan soleha ya. Kalaupun ada plus dan minus ya wajarlah, namanya suami istri kan mereka manusia bukan malaikat. Kalau kita inginkan suami tanpa dosa, tanpa kesalahan, maka nikahnya sama malaikat, bukan sama manusia. Ternyata malaikat nggak mau.
Karena mereka tidak menikah, mereka tidak punya hawa nafsu, ya. Jadi suami bisa salah, istri bisa salah. Coba sekarang saya mau tanya, coba jawab jujur ya, bapak ibu sekalian, yang lebih suka banyak salahnya di rumah tangga itu suami apa istri? Yang lebih banyak salahnya, suami bisa salah, istri bisa salah, tapi yang lebih banyak persentase salahnya suami apa istri? Coba diam ya, saya mau tanya ibu-ibu. Bu, jujur ya, yang lebih sering salahnya itu suami apa istri? Sekarang saya tanya bapak-bapak, yang lebih banyak salahnya suami apa istri? Jadi gimana nih, yang benar yang mana? Bapak mengatakan istri, ibu-ibu mengatakan suami. Yang lebih banyak loh persentasenya. Nah, Ustadz memutuskan. Kata Ustadz, yang lebih banyak salahnya istri. Nggak terima. Ya, Ustadznya laki-laki. Bukan karena Ustadznya laki-laki, tapi survei membuktikan. Ya, kalau laki-laki memang bisa salah, wanita juga bisa salah. Secara umum maksud saya. Kalau di sini sih beda, di sini soleha semua. Ya, salahnya nggak banyak, ya, dikit salahnya, dikit salah. Baik, jamaah sekalian. Jadi ini adalah tugas kita ya, untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita secara bersama-sama. Maka kita harus ngaji, istri kita, suami kita harus ngaji juga. Pengen dapat surga tapi gak ngaji, gimana bisa masuk surga? Anak pun dibiarkan gak ngaji juga, masih terbuka aurat, gak sholat. Bagaimana? Takutnya nanti yang satu di surga, satu di neraka. Dan istri dan suami ini gak selalu pasti ketemu di surga. Kalau mereka ternyata berbeda tingkatan imannya, tingkatan dosanya, bisa jadi yang satu di surga, satu di neraka. Bahkan bisa jadi semuanya berada di neraka. Suami, istri dan anak-anaknya semua dikumpulkan di neraka. Kata siapa? Kata Allah, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kata Allah tabaraka wa taala, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang yang merugi itu kata Allah, orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya secara bersama-sama, Allah masukkan mereka semuanya ke neraka nanti pada hari kiamat. Coba sekarang saya mau tanya, ayat yang saya ucapkan itu ada di mana? Siapa yang paling cepat? Yuk, buka Google nggak apa-apa. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya secara bersama-sama, rugi semuanya nanti pada hari kiamat. Allah masukkan mereka ke neraka semuanya. Gimana? Siapa yang tahu? Nah, ini namanya interaktif ya. Saya nggak mau ngomong sendirian. Kalau ngomong sendirian namanya khutbah Jumat. Az-Zumar ayat 10? Bukan. Az-Zumar 10 itu ayatnya innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Beda. Sesungguhnya orang yang bersabar itulah mereka yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Itu yang ayat 10-nya. Siapa yang tahu? Yang bisa jawab dapat hadiah. Siapkan kunci mobilnya. Open Google nggak bawa? Nah, betul. Az-Zumar ayat ke-15. Pak Khaidir, silakan. Kunci mobil atau apa? Oh, takjil doang. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi surah Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-15 ya. Ayat ke-15, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya secara nanti pada kiamat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Coba kalau kita lihat anak kita di mana, ada orang yang di neraka, pasti orang tuanya sedih. Orang tuanya masuk surga nih. Alhamdulillah kan, suami istri masuk surga, tapi anaknya satu saja
bukan semuanya, satu saja masuk neraka, pasti mereka sedih. Karena orang tua tuh sayang dan cinta sama anaknya, betul gak? Pasti itu di dunia saja ditunggu-tunggu ya, Masya Allah, dicium, digendong, dipeluk anak itu, rindu, cinta, apalagi nanti di akhirat pasti mereka bersedih. Ya, tunjukkan kalau kita tuh cinta kepada anak kita, kepada suami, kepada istri ya, maka kita harus sama-sama mengingatkan, mendakwahi, menasehati, ajak mereka, yuk sama-sama kita perbaiki diri kita nih. Dunia sebentar, nggak lama. Jangan sampai kita termasuk orang yang tertipu, tergoda, terperdaya, terlena. Akhirnya kita banyak dosanya, nggak siap-siap. 4 poin tadi yang tidak kita miliki. Menjadi mukmin yang bertauhid, apalagi tadi? Menjadi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, menjadi orang yang soleh, solehah, dan orang yang sabar. 4 poin ini nggak bisa kita lakukan dengan mudah. Ini berat ini. Kalau tidak Allah bantu, nggak bisa kita. Makanya kita harus berjuang, kita capek, letih, lelah untuk bisa mendapatkan 4. Kapan? Sampai mati. Ya, kita kerahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, perhatian dan kepedulian kita kepada anggota keluarga kita, minimal seperti itu. Supaya mereka selamat, kita selamat. Ya, kalau kita nggak perhatian gimana? Kadang-kadang bisa jadi ya si istrinya di sorga, suami di neraka. Mungkin nggak ada perhatian, nggak ada usaha untuk memperbaiki. Atau mungkin anak yang masuk sorga, orang tuanya di neraka. Nauzubillah. Nah, demikian. Jadi sekali lagi saya ulangi terakhir, orang tua masuk sorga dan anak pun masuk sorga. Kalau tingkatan iman mereka berbeda, kembali kepada surah Ar-Ra'd tadi. Surah Ar-Ra'd ayat ke-21. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka pun mengikuti mereka dalam keimanan, kami kumpulkan mereka secara bersama-sama di sorga. Nah, pengertiannya begini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa apabila ada orang tua yang masuk surga, tadi berapa tingkatan surga? 100 ya. Ada orang tua masuk surga misalnya pada tingkatan ke-50. Tingkatan 50 orang tuanya. Anaknya masuk surga, tapi pada tingkatan ke-5, di bawah sekali kan? Domplang ini, jauh. Kenapa? Masing-masing surga seluas langit dan bumi. Masing-masing tingkatan itu loh. Orang tua, ini contoh ya, berada tingkatan ke-50, anaknya pada tingkatan ke-5. Nah ini kan gak ketemu kan, sama-sama di sorga tapi gak ketemu, sorganya berbeda. Karena orang tua lebih soleh, lebih bertakwa. Anak masuk sorga tapi tingkatan kesolehannya ya tidak sebanyak orang tua. Akhirnya dia masuk tingkatan ke-5 saja. Orang tua ke tingkatan ke-50. Nah anak ini yang berada di tingkatan ke-5 diangkat dan dipertemukan dengan orang tua yang berada di tingkatan ke-50. Atau sebaliknya, ternyata anaknya lebih bertakwa, lebih soleh. Anaknya berada di pada tingkatan ke-50, orang tuanya tingkatan ke-5. Masya Allah, sama-sama masuk surga ini. Tapi kan mereka beda tingkatan. Tingkatan berbeda ini ditentukan oleh ketakwaan selama di dunia. Masuk surga sama-sama, tapi tingkatannya beda. Jadi tergantung amal solehnya selama di dunia. Bisa jadi anak yang lebih tinggi, bisa jadi orang tua yang lebih tinggi, anak di bawah. Siapapun yang sudah di atas lebih dulu dan yang lainnya di bawah dikumpulkan, naik ke atas, diangkat derajat anak itu, diangkat derajat orang tuanya, dipertemukan pada tingkatan surga mana yang lebih tinggi di antara mereka. Bisa dipahami? Ya. Bisa jadi mungkin kita kurang amal solehnya, orang tua kita lebih banyak dan berada pada tingkatan surga lebih tinggi, maka kita terangkat mengikuti derajatnya orang tua. Begitu juga suami dan istri akan bertemu kembali di surga yang sama ya. Siapa yang lebih tinggi tinggal terangkat dia mengikuti derajat siapa yang lebih tinggi. Apakah suami lebih tinggi atau istri lebih tinggi, tetap mereka akan dipertemukan kembali dan tidak akan dijodohkan dengan laki-laki yang lain atau istri yang lain, kecuali seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Boleh nggak dia nikah lagi si wanita ini? Boleh nggak nikah lagi? Suaminya meninggal, si istri tadi bolehlah nggak menikah lagi? Nah, kalau dia menikah lagi dengan suami yang kedua sampai mati, maka di surga dia bersama dengan suami yang kedua. Tidak bersama dengan suami yang pertama. Rasul menyebutkan demikian. Ya, karena ditinggal mati suami, dia menjadi janda, dia nggak mau nikah lagi, boleh.
Karena dia pengen bersama suaminya ini, nanti di surga bertemu dengan suami yang pertama ini. Tapi andai kata dia menikah lagi dengan suami yang kedua, maka sampai mati misalnya, maka dia bertemu dengan suami yang kedua, nanti dipertemukan dengan suami yang kedua nanti di surga. Kalau dua-duanya masuk surga, ketemu suami yang kedua mati juga ternyata. Misalnya nih contoh, nikah lagi dengan suami yang ketiga mati juga. Orang nggak berani lagi nikah sama dia. Ketiga suaminya mati itu. Ya, jadi gimana? Intinya adalah dia akan dipertemukan di surga bersama suami yang terakhir. Bersama suami yang terakhir. Andai kata 3 tadi dan meninggal dengan suami yang ketiga, meninggal juga, lalu dia tidak nikah lagi dengan suami yang terakhir, inilah nanti dia dipertemukan di surga pada tingkatan yang sama. Nah, maka ketemulah inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Surah apa? Surah Yasin. Coba buka ya. Di surat Yasin, surah ke-36, surah ke-36, ayat yang ke-55 dan 56. Surah Yasin, surah ke-36, ayat yang ke-55 dan 56. Ya, Allah menyebutkan di situ bahwa sesungguhnya penghuni surga pada hari itu mereka bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Masya Allah, nikmat yang luar biasa, sibuk dengan kesenangan, kenikmatan. Lalu ayat berikutnya, mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan. Pasangan mereka, siapa? Istri mereka ketika di dunia. Dan juga tambah lagi bonus, bidadari surga. Ya, minimal disebutkan di hadis, setiap laki-laki yang masuk surga minimal mendapatkan 2 bidadari. Minimal 2 bidadari. Ada juga yang lebih, seperti orang yang mati syahid, perang jihad fisabilillah, mati syahid dia, maka mendapatkan berapa bidadari? 72 bidadari. Antum hafal ya? Masalah bidadari aja. 72 bidadari surga kalau mati syahid ya. Baik, jadi ayat berkaitan dengan suami dan istri ya. Masya Allah, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Satu lagi terakhir di surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu surah ke-43 ayat yang ke-70. Surah ke-43 ayat yang ke-70. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kamu dan pasangan di dunia, istrinya. Ya, bertemu lagi di surga yang sama. Di samping itu juga setiap laki-laki akan diberikan juga para bidadarinya ya. Lalu para istri dapat apa? Apakah mereka dapat bidadara? Enggak ada ya, para wanita cuma 1 suaminya di surga, tidak mendapatkan beberapa suami, enggak ada ya, cuma 1. Tapi wanita di sana akan merasa gembira, merasa bahagia, dan tidak ada perasaan jealous, cemburu kepada istri-istri yang lain. Kenapa? Sudah Allah cabut perasaan itu. Mereka sudah puas, sangat puas dengan kegembiraan, diberikan begitu banyak harta-harta ya, begitu banyak perhiasan-perhiasan emas, baju yang luar biasa, itu sudah cukup bagi mereka ya, karena memang yang paling disukai oleh laki-laki adalah wanita. Fitnah terbesar bagi laki-laki itu wanita, maka iming-imingnya wanita yang diberikan di sana dengan bidadari surga. Adapun yang paling disukai oleh para wanita apa? Harta ya, wanita itu paling suka dengan harta, bukan dengan laki-laki sebagai fitnah terbesar. Fitnah terbesarnya harta. Maka jangan kaget, ada wanita umur 16 tahun, 20 tahun mau nikah dengan bapak-bapak aki-aki usia 70 tahun. Kenapa mau? Karena dia kaya si aki-aki ini. Ya, bisa menjadikan seperti itu ya. Baik.
Jadi masuk surga bersama keluarga bukan sekedar teori, tapi kita upayakan, kita usahakan, dan ini sepanjang hidup ya, sampai mati. Baik. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, baik, kita telah mendengarkan tausiah yang bermanfaat dari Ustaz Bakar. Selanjutnya pertanyaan buka bagi bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan yang masuk ke dalam terlebih dahulu. Pertama, Ustaz, bagaimana dalam menumbuhkan takut? Ya, bagaimana menumbuhkan rasa takut dalam rumah tangga, peran bagi pemimpin yaitu suami. Berarti suaminya harus mencontohkan dulu. Bagaimana supaya rumah tangga ini diliputi rasa takut kepada Allah, istrinya, anaknya. Berarti yang mulai dulu siapa? Suami. Suami mencontohkan dirinya memiliki rasa takut kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di rumah maupun luar rumah. Istri melihat, anak melihat, mereka insya Allah akan copy paste, akan mencontoh. Potret nyata paling gampang itu untuk ya memberikan contoh kepada mereka, dan ini merupakan cara yang terbaik insya Allah menjadikan mereka itu berubah. Kalau suaminya sudah tidak mencontohkan rasa takut kepada Allah, bagaimana istri dan anak? Ya bisa jadi ya istrinya mungkin lebih tinggi rasa takutnya kepada Allah, tapi kewajiban tetap kewajiban. Meskipun bisa jadi istri lebih takut kepada Allah dibandingkan suami, tapi kan ini kewajiban masalahnya. Kewajiban suami yang harus, karena dia tuh pemimpin, lebih tinggi kedudukannya, maka dia yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, ya memberitahu, menasehati, mendakwahi, dan mendoakan anggota keluarganya. Tugas kita berat ya. Ya tapi kalau kita benar, maka insya Allah pahalanya pun paling besar. Maka suami harus mencontohkan bagaimana rasa takutnya kepada Allah ketika hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang haram, maka dia tidak mau. Yang pertama kali itu suami mengatakan nggak boleh, ini haram, tegas, nggak bisa toleransi dalam masalah-masalah dosa. Sampaikan kepada istri dengan kalimat yang baik, ke anak juga demikian. Nah kalau suaminya lembek, tahu lembek ya, lemah suaminya, ya membiarkan istrinya, membiarkan anaknya melakukan kemaksiatan, nah ini nggak bisa, menjadi dayus. Rasul mengatakan suami yang dayus, suami yang membiarkan istrinya dan anak-anaknya melakukan kemaksiatan. Si suami itu ikut tertulis dosanya. Pelakunya bukan dia kan, istri yang berdosa, anak yang berdosa, tapi suami tercatat dosanya karena dia membiarkan. Tidak mau ada kontribusi untuk memperbaiki, membiarkan istri terbuka auratnya dibiarkan, anak terbuka aurat dibiarkan, enggak sholat juga dibiarkan. Ya, banyak perintah-perintah diabaikan, dibiarkan. Nah, suami tapi kalau suami sudah mati-matian berusaha untuk memperbaiki, ya segala macam cara dia lakukan ternyata belum juga berubah, maka tentu tidak berdosa karena dia sudah berusaha maksimal untuk memperbaiki dirinya dan anggota keluarganya. Jadi caranya adalah dia tunjukkan dulu cara yang efektif ya, si suami menunjukkan, mencontohkan bagaimana rasa takut dia kepada Allah dengan dia melakukan segala perintah dan menjauhi larangan-larangan. Dan dengan demikian anak dan istri kan melihat kan, oh begini contohnya, jadi mereka termotivasi, terbangkitkan semangat, akhirnya mereka juga punya rasa takut kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, cara menumbuhkan rasa takut di rumah tangga ini bagaimana? Bawa istri dan anak ke majelis ilmu. Ya, ini kan pertanyaannya kan mengenai suami kan. Bagaimana suami? Nah, kalau suami berarti mereka ajak istrinya ngaji, anaknya ngaji. Jangan suami terus yang ngaji. Istri nggak pernah ngaji, nggak datang ke majelis ilmu, majelis taklim. Ini kejadian di masyarakat ya. Banyak ikhwan yang mereka rajin ke sana kemari, istri sama anak nggak pernah ngaji. Atau istrinya yang rajin, masya Allah, terutama ibu-ibu ya, luar biasa, karena mereka mungkin waktunya lapang ya, kalau kita kan kerja ya, mereka tuh rajin ngajinya, hari ini di mana, besok di mana, lusa di mana, bahkan satu hari itu bisa 3 tempat loh, pagi, siang, sore, ketemu saya lagi masalahnya.
Pagi di sini ketemu ibu ini kan, siang ketemu lagi, loh ini kan tadi pagi, iya Pak Ustadz. Terus sore ketemu lagi, ada lagi ibu ini. 3 kali ikut kajian. Masya Allah, rajin. Tapi suaminya nggak dibawa ngaji. Padahal kan Sabtu Ahad libur kan? Bisa 3 hari lagi liburnya dalam seminggu. Seminggu 3 hari liburnya, bawa suami. Sabtu libur, Ahad libur, Minggu libur. 3 hari kan, Sabtu, Ahad dan Minggu. Ya, bawa anaknya ikut ngaji juga, jangan dia ngaji sendirian. Ya, ibu ya. Kadang-kadang saya lihat nih yang paling semangat ngaji itu ibu-ibu di mana-mana. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Saya ngajar di mana-mana. Yang paling rajin tuh ibu-ibu. Bukan karena suami kan kerja. Enggak juga. Coba tes Sabtu Ahad. Sabtu Ahad yang ramai siapa? Ibu-ibu juga. Ya makanya biasanya tugas suami itu kan yang lebih ya fokus ya untuk memperbaiki, tapi kenyataannya karena mereka nggak peduli ke agama, justru biasanya istri yang memperbaiki suami karena mereka ngaji terus, mereka semangat untuk ibadah dan lain-lain. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kalau suami sudah dinasihati dengan baik-baik oleh istrinya tapi tidak mau mendengar perihal soal ibadah untuk meninggalkan perkara-perkara ibadah yang dianggap, apa yang perlu dilakukan? Istri mencoba mengingatkan dengan baik namun tidak mau ribut atau bertengkar dalam rumah tangga. Apakah baiknya diam saja sambil meminta pertolongan Allah? Iya. Kepada ibu yang bertanya, bagaimana caranya untuk memperbaiki suami? Suami tentunya suami yang jauh dari agama, susah dikasih tahu, ngeyel, membantah. Ya, susah loh istri memperbaiki suami. Kalau suami memperbaiki istri, relatif biasanya lebih mudah. Karena suami kan pemimpin di atas ya, memperbaiki bawah, dia punya kekuatan. Tapi kalau istri kan lemah, dia posisi di bawah. Memperbaiki suami yang salah, dosa, segala macam, biasanya agak susah, banyak tantangan karena dia merasa posisi lemah, dan apalagi suami merasa bahwa bukan kamu ke saya, nafkahkan dari saya, kamu kan di bawah saya, kamu dari mana ilmunya, suka diremehkan gitu loh, egonya keluar tuh, egonya suami ya. Tapi tetap tidak boleh putus asa, tetap berusaha untuk memperbaiki suami. Hidayah milik Allah, dan Allah ingin melihat sejauh mana istri itu sabar untuk memperbaiki dirinya dan suaminya sekaligus. Akan saya berikan di sini caranya 20 kiat mendakwahi suami. 20 cara untuk memperbaiki dan mendakwahi suami. Silakan Bapak Ibu lihat di sosial media saya. Silakan lihat di sosial media saya bagi yang punya Telegram atau Instagram ya. Di tanggal 21 September 2023. Ada artikel saya berjudul 20 kiat mendakwahi suami. 21 September 2023. Kira-kira bisa nyari enggak? Ya, begini aja deh, saya kirim artikelnya ya. Ke siapa? Ustadz Khaidir ya. Ya, sudah saya kirim. Silakan share di grup ya. Khaidir. Nah, silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, saya sudah share tadi ya. Silakan lihat di grup ya. Grup WhatsApp sini ada kan ya? Nah, silakan lihat. Di situ saya cantumkan ada 20 kiat mendakwahi suami. Suami manusia biasa, dia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Makanya tugasnya istri memperbaiki suami. Kadang-kadang caranya nggak tahu, atau mungkin tahu cuma sedikit, 1, 2, 3 saja. Ada 20 cara, lakukan semuanya. Insya Allah suaminya berubah menjadi suami yang saleh, mudah dinasihati, mudah didakwahi ya. Luluhkan hati suami dengan berbagai macam cara. Hatinya sedang keras, pintar-pintarlah untuk bisa meluluhkan hati suami. Di sini ada 20 cara. Saya nggak sebutkan ya, silakan baca sendiri karena banyak sekali, ada 20 di sini. Ini cara yang efektif, sudah banyak yang menerapkannya, banyak yang mencobanya dan berhasil. Ya, 20 kiat mendakwahi suami. Ketemu ya? Ya, nomor 1 sampai 20. Ibu-ibu yang nanya tadi silakan baca.
Insya Allah ya, lakukan semua ini, maka suami akan berubah dan sabarlah menunggu datangnya hidayah. Ya, begitu juga ketika suami memperbaiki istri, maka hendaknya juga bersabar karena semua adalah ujian dari Allah. Kadang suami diuji oleh istri, kadang istri diuji oleh suami, atau kadang-kadang suami istri bagus, anaknya ternyata, atau anaknya bagus, suami istri bagus, orang tuanya ternyata, atau orang tuanya bagus, ternyata mertuanya bermasalah. Ya begitulah dunia ya, ujian. Maka kita harus segera kembali kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa merubah hambanya. Kita hanya menyampaikan, tapi yang mengetuk hatinya sehingga dia berubah menjadi lebih baik adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk sesi pertanyaan kami tutup. Sebelum kami akhiri majelis taklim ini, ada kalimat. Ya. Sebagai kalimat penutup dari saya untuk mengakhiri kajian kita pada siang hari ini, maka saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan semua ikhwan dan akhwat yang ada di sini, marilah sama-sama ya kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita secara bersama-sama. Ini sudah nikah semua kan ya? Ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah di sini? Siapa? Ikhwan apa akhwat? Belum? Oh, antum belum nikah? Sudah dekat hari kiamat ini. Kenapa belum? Banyak yang ngantri loh. Ya, kita doakan semoga cepat nikah ya. Insya Allah besok Syawal nih. Syawal ini habis Idul Fitri nih. Ya. Iya, kita tunggu undangannya nih. Tidak boleh masuk kantor kecuali setelah nikah. Iya, ini bagi yang sudah menikah tentunya sangat berhati-hatilah kita dan kita siap-siap ya memperbaiki diri kita dan keluarga kita secara bersama-sama. Ayo masuk surga kita bersama mereka, orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita rindukan. Alangkah bahagianya. Di dunia saja kita berbahagia bersama pasangan hidup kita. Apalagi ketika bertemu kembali di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Tentunya lebih bahagia dibandingkan hidup di dunia ya. Maka kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kecil hati, tetap bersemangat untuk memotivasi diri kita dan keluarga kita dan anak kita. Selamatkan diri kita dan mereka secara bersama-sama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu siksa api neraka. Sampai kapan kita menjaga mereka? Sampai mati. Bukan sampai mereka menikah, istri punya anak, punya suami, enggak. Menjaga anak itu sampai mati. Meskipun mereka sudah punya suami, punya istri, punya anak, tetap kita memantau perkembangan iman mereka, ilmu mereka, amal mereka. Kita jaga mereka. Kita tanya bagaimana perkembangan agamanya, bagaimana pemahaman agamanya, bagaimana mereka mempraktekkan agamanya. Ya, seperti itu. Sampai mati. Ini kewajiban seumur hidup, memperbaiki pasangan dan memperbaiki anak dan memperbaiki orang tua kita. Semoga Allah mudahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Najib Umar Bakar atas ilmu dan pencerahan yang diberikan kepada kami pada siang hari. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah. Dan ini saya akhiri.